Halo guys! Kalian semua pasti sudah pernah mendengar Titanic kan? Bencana tenggelamnya Titanic memakan cukup banyak korban jiwa, bahkan sampai difilmkan. Tapi tahukah kamu, Titanic bukan satu-satunya kapal pesiar berukuran besar yang pernah tenggelam di lautan. Ada Costa Concordia, sebuah kapal dengan ukuran 2 kali lebih besar dari Titanic yang mengalami insiden tragis juga. Misi penyelamatannya pun cukup sulit dan memakan biaya hingga 29 triliun rupiah. Wah, banyak banget ya. Penasaran dengan ceritanya? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Tenggelamnya Costa Concordia. Mari kita awali cerita tentang Costa Concordia yang ternyata cukup menggemparkan juga loh. Jadi, Costa Concordia ini adalah sebuah kapal pesiar gede banget yang dibuat di tahun 2004 dan mulai jalan-jalan di laut pada tahun 2006. Tapi naas banget, di tahun 2012 terjadi sebuah kecelakaan besar. Waktu itu kapal ini lagi bawa sekitar 3.206 penumpang dan 1.023 awak kapal. Mereka semua asik berlayar selama 7 hari dekat dengan Italia. Tapi tiba-tiba kapalnya terjebak dekat pantai sebuah pulau dan menabrak batu karang guys. Serem gak sih? Tabrakan ini menyebabkan lambung kapal Costa Concordia robek sepanjang 35 meter. Nah, karena robekan itulah air laut masuk deh ke dalam kapal. Parahnya lagi, kapal tetap bergerak sampai akhirnya berhenti tapi dalam posisi miring. Jadi mirip sama film Titanic gitu deh. Proses evakuasi penumpangnya tuh makan waktu kurang lebih 6 jam. Ada 32 orang yang meninggal dalam kejadian tersebut. Ngeri juga ya guys. Setelah kecelakaan itu, dilakukanlah proses pencarian korban. Tapi begitu proses pencarian selesai, kapalnya ditinggal begitu aja di laut. Padahal masih ada muatan seberat 60.000 ton di dalamnya. Lantas, apa sih masalahnya? Jadi gini guys, kapal ini gedenya bukan main, panjangnya 290 meter dan lebarnya 35,5 meter. Bobotnya aja tuh sekitar 114.000 ton. Bahkan 2 kali lipat lebih besar dari kapal Titanic yang terkenal itu. Karena ukurannya yang super besar, operasi penyelamatannya pun bisa dibilang sebagai operasi maritim terbesar sepanjang sejarah. Butuh dana puluhan triliun rupiah bahkan lebih untuk ngurusin semua itu. Nah, karena khawatir bakal ada dampak buruk ke lingkungan, pemilik kapal dan pemerintah Italia akhirnya bikin proyek khusus buat menangani bangkai kapal ini. Mereka mutusin untuk membongkar dan mendaur ulang apa saja yang masih bisa dipakai dari kapal itu. Karena biaya perbaikan kapalnya sendiri terlalu mahal. Jadi daripada mubazir, mending didaur ulang ya kan? Proses persiapan daur ulang kapal. Nah, agar kita bisa daur ulang kapalnya, kapal ini harus ditegakkan dulu dan ditarik ke pelabuhan terdekat. Tapi prosesnya susah banget guys. Soalnya kapalnya gede banget. Panjangnya juga hampir 3 kali lapangan sepak bola dan tingginya setara dengan gedung 13 lantai. Kebayang nggak? Lalu, 2 minggu setelah kecelakaan tersebut, tim penyelamat pun mulai beraksi. Langkah pertama mereka adalah ngosongin bahan bakar dari kapal biar nggak mencemari laut. Terus mereka punya rencana buat memutar dan menegakkan kapal, tekniknya disebut park buckle. Proyek park buckle ini butuh persiapan yang lama banget sampai berbulan-bulan. Nah, di dalam prosesnya, di bagian bawah kapal mereka memasang anchor block yang ditancapkan ke dasar laut sedalam 15 meter.
Terus di anchor block itu, mereka kemudian nambahin kawat baja yang diikat ke lambung kapal. Tujuannya biar kapalnya nggak bergerak pas mau dibalik. Agar kapalnya nggak retas pas diputar, bagian kosong di bawah kapal diisi penuh dengan kantong-kantong semen yang berat totalnya sampai 20.000 ton. Dan akhirnya mereka pasang platform di bawah air dan kemudian ditancapkan tuh ke bagian dasar laut di kedalaman sekitar 30 meter. Prosesnya rumit dan butuh berhati-hati banget loh guys. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke bagian seru dari penyelamatan Costa Concordia guys. Di sisi kapal yang kelihatannya dari luar, tim penyelamat pasang beberapa tangki besar yang namanya sponson. Sponson ini gede banget, tingginya sekitar 33 meter dan beratnya tuh 540 ton. Fungsinya buat nahan kabel baja yang nantinya bakal dipakai buat ngebalikin kapalnya. Nah, di atas sponson ini dipasang alat yang namanya hydraulic jack. Hydraulic jack ini kemudian dihubungkan tuh sama kabel baja yang terkait ke platform di bawah air yang ada di bawah kapal. Terus di bagian depan kapal atau haluan, mereka kemudian nambahin struktur pendukung lain, namanya blister tank. Blister tank ini juga gede banget guys, beratnya sampai 1.700 ton buat ngejaga bagian bawah haluan. Setelah semua persiapan selesai, sekitar September 2013, proses perk buckle mulai dijalankan. Hydraulic jack bakal menarik kapal baja dan juga terhubung ke platform di bawah air dan juga sponson diisi dengan air. Ini semua buat ngebantu kapal supaya bisa berputar. Sponson tadi juga punya fungsi tambahan, yaitu buat ngontrol kecepatan putaran kapal, jadi lebih stabil waktu kapalnya dibalik. Dan akhirnya, setelah kerja keras dan hati-hati, kapal berhasil diputar sampai ke posisi tegak. Proses power buckle ini butuh waktu sekitar 19 jam. Wah, lumayan lama juga ya guys, tapi keren ya. Kerja keras dan teknologi canggih nampaknya benar-benar kelihatan fungsinya di sini. Nah, selama proses perk buckle tadi, ada langkah penting yang dilakukan buat ngejaga laut tetap bersih. Sekitar kapal, mereka pasang oil boom. Jadi, ini semacam penghalang di air buat nangkap zat beracun atau minyak yang mungkin bocor dari kapal biar nggak nyebar gitu ke laut. Perjalanan panjang ke pelabuhan. Walaupun proses power buckle yang berhasil, kapal Costa Concordia belum bisa menggapung dengan sempurna di laut. Awalnya kapal ini cuma punya sponson di satu sisi saja. Nah, buat bikin kapal ini bisa ngapung, sisi satunya juga harus dipasangin sponson. Jadi, gimana ya caranya? Air di dalam sponson kemudian bakal dikosongin, terus diisi tuh sama udara. Hal ini dilakukan supaya kapal bisa ngapung dengan baik. Setelah semua sponson dipasang dan diatur, Costa Concordia akhirnya bisa ngapung dengan sempurna. Proses ini makan waktu sekitar 9 hari. Total biaya yang dibutuhkan buat selamatin kapal pesiar ini mencapai 1,2 miliar US dollar atau sekitar 7 triliun rupiah. Wah, gila banget ya guys. Nah, untuk selanjutnya, kapal ini kemudian dibawa ke pelabuhan Genoa buat dibongkar dan didaur ulang. Jaraknya sekitar 320 km dari tempat kejadian. Ribetnya lagi nih guys, kapal ini harus ditarik dengan beberapa tugboat. Butuh waktu kurang lebih sekitar 4 hari buat sampai ke tujuan. Jadi setelah sampai Genoa, barulah dimulai proses pembongkaran dan daur ulang kapal ini. Prosesnya juga panjang dan ribet banget. Tapi ini penting banget guys, buat ngejaga lingkungan dan juga memanfaatkan kembali material yang masih bisa digunakan. Sampai di pelabuhan.
Setelah perjalanan panjang, akhirnya kapal Costa Concordia sampai juga nih guys di pelabuhan Genoa. Nah, di sini mulailah proses pembongkaran kapal. Mereka mulai dari bagian atas, terus pelan-pelan turun ke bawah. Setelah bagian atasnya selesai, yang tersisa cuma bagian bawah kapal. Nah, bagian bawah ini kemudian dibawa ke tempat khusus yang namanya dry dock buat dibongkar lagi. Proses pembongkarannya tuh juga detail banget guys. Dari baling-baling, mesin, sampai ke bagian-bagian kecil lainnya, semuanya dibongkar sampai bersih. Nanti semua bagian kapal yang udah dibongkar itu akan disortir. Bagian yang nggak bisa didaur ulang bakal dipakai buat hal lain atau dibuang ke tempat yang sudah ditentukan. Tapi kebanyakan sih bagian dari kapal ini seperti baja, aluminium, tembaga, dan kuningan akan dipakai lagi buat bahan bangun kapal baru. Ternyata tidak menguntungkan. Proses dari awal penyelamatan sampai Parbuckle butuh waktu kurang lebih 2 tahun, sampai tahun 2014. Terus proses pembongkaran dan daur ulangnya sendiri lebih dari 2 tahun lagi, selesai di tahun 2017. Tapi, tahu nggak guys? Setelah semua itu, keuntungan dari daur ulang bangkai kapal ini ternyata cuma sekitar 43 juta dolar AS, atau sekitar 619 miliar rupiah. Sedangkan total biaya untuk ngatasin semua bencana ini, termasuk kompensasi korban dan juga biaya penyelamatan, diperkirakan mencapai 2 miliar dolar AS atau sekitar 29 triliun rupiah. Waduh, gede banget kan angkanya? Nah, itulah dia guys cerita tentang misi penyelamatan Costa Concordia. Pengen dengar yang lebih banyak lagi cerita seru kayak gini? See you in the next video.